Sebelum memulai kegiatan hari ini, kalau sebaiknya kita berdoa dulu sehingga kegiatan kita lancar dan berkah. Mas yang dalam, nah, pimpin doa. Teman-teman, ini kayaknya banyak yang izin mersing ya tadi. Mersing, yang lainnya ada yang izin sakit atau misalnya keluar lain? Ada? Siapa? Oh, Rohis. Selain mersing, Rohis ada berapa orang? Rohis 2, mersing 5. Siapa aja yang Rohis? Tara sama Halila. Yang mersing 5 siapa aja? Cahaya. Dia masuk kelas. Cahaya terus Raisya terus Windy, Adinda sama Zulfa. Oke. Selebihnya masuk semua ya, nggak ada yang izin sakit. Oh ada. Siapa? Lintang sama Ovia. Oh, Lintang masih belum sembuh. Udah dijenguk belum? Kenapa dia sakit apa? Sudah ketua kelasnya, teman-teman kita. Cahayanya malsing. Pokoknya malsing. Pakai ketuanya sih, pakai ketuanya. Lintangnya itu sakit lewatnya udah sama lampunya tuh emang sekira sering kan. Jadi emang udah suka. Terus surat izinnya sampai Oh gitu. Ya kita doakan ya, semoga kita Lintang cepat sembuh dan bisa ikut kembali bersama belajar di kelas kita. Amin. Baik teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ada yang sedih? Ada yang kecewa? Ada yang patah hati? Nah, semoga enggak ya. Semoga bahagia semua ya. Oke baik teman-teman. Aku mau ini ya, kita pemanasan terlebih dahulu ya, biar semangat. Soalnya tadi kan udah makan tapi kayaknya masih lesu-lesu. Coba sekarang teman-teman berdiri. Pemanasannya biar mesin kita, diri kita ini panas dan dia bisa fokus. Instruksinya, teman-teman bisa ngikutin instruksi saya. Coba perhatikan. Kalau misalnya saya bilang door, teman-teman bisa menjawab door. Tapi kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya saya bilangnya door, teman-teman bilang nggak kena. Nah, kalau yang saya tunjuk misalnya pull, nanti teman-teman bisa jawab apa? Kayak gitu ya. Contoh nih, saya tunjuk di sini door. Coba coba. Enggak dong, kan pertama tadi. Saya ulangin instruksinya ya. Kalau misalnya saya tunjuk pakai tangan kanan yang sebelah sini, door, kalian ngejawab door. Terus kalau saya saya tunjuk door, teman-teman bilang nggak kena. Dan kalau misalnya saya bilang pull, teman-teman bilang tapi itu berlaku yang saya tunjuk aja. Kalau yang nggak tunjuk harus diam, makanya harus fokus. Dan kalau misalnya saya tunjuk yang pakai yang kanan kiri yang ada jam tangannya, teman-teman harus diam. Yang saya tunjuk harus diam. Itu tunjuknya berlaku satu baris. Iya. Tapi nanti kalau misalnya yang nggak fokus berlaku individu. Udah siap? Paham nggak mas? Oke baik, fokus ya. Fokus
Boom. Nah, itu ada suaranya. Lagi ya. Jordan. Ya boleh. Ijen poli. Ya. Bentar, Kak. Iya. Lanjut. Oh, ijen poli. Jar. Dadah. Jar. Dua. Ayo satu lagi ya. Jordan. Jordan. Dar. Satu lagi. Dar. Oke, mana lagi ya? Dar. Ya, semuanya. Apa ya? Nyanyi aja bareng-bareng, nyanyi mas. Kalau suaranya bagus. Nah, tuh kan, yuk. Jangan, satu aja, jadi satu aja. Apa kan? Ayo. Hitung ya, 1, 2, 3. Jangan begini. Ayo. Ayo. Berbakti pada negara Indonesia.
Bakat, soalnya dulunya saya nggak bisa toh, terus dipaksa bisa. Paksa. Masih lagi. Malu gitu kan. Minat, bakat. Kalau potensi diri, Kemampuan yang terpendam. kemampuan yang terpendam. Berarti kalau misalnya nggak dikeluarin, terpendam terus. Ya. Oke, baik nih teman-teman, bakat itu adalah kemampuan yang dimiliki kita, setiap individu itu yang dimiliki kita. Setiap individu kan beda-beda ya, jadi kemampuan yang dimiliki setiap individu yang berbeda-beda dan itu sudah ada secara pasti. Kalau misalnya minat itu suatu kemampuan yang kita sukai, yang Suka kita tuh. minati pada suatu hal atau aktivitas tertentu. Nah, kalau misalnya potensi diri itu gabungan antara bakat dan minat yang terus diasah dan menjadi kekuatan yang besar. Ya, gimana tadi Mbak? Kalau potensi diri apa? Gabungan. Oke. Nah, teman-teman di sini ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu minat dan bakatnya kalian masing-masing? Apa udah tahu semua? Berarti udah punya cita-cita? Sudah. Mau jadi apa? Ada yang mau jadi TNI? Oh, TNI. Kita doakan ya. Ada yang mau jadi perawat? Siapa? Ya, terwujud cita-citanya. Jangan lupa ketika kita udah punya cita-cita, kita harus mengasah kemampuan tersebut agar bisa menjadi potensi diri yang kuat. Seperti itu. Lalu di sini teman-teman harus tahu, di Indonesia ya 87% mahasiswa itu salah jurusan. Kenapa? Waduh. Kakaknya ini sama Mbak. Saya? Ya. Alhamdulillah tidak. Oh. Ya, kenapa coba bisa salah jurusan? Kenapa? FOMO. Terus ada lagi kenapa bisa salah jurusan? Paksa orang tua. Paksaan orang tua. Ada lagi? Dipaksa. Belum tahu potensi dirinya. Dipaksa teman. Ikut-ikutan teman. Bener ya teman-teman? Jadi rata-rata orang-orang yang mahasiswa yang 87% itu yang salah jurusan karena dia itu ya ikut-ikutan teman. Salah satu penyebab utama yang benar-benar belum bisa mengenali potensi diri, minat yang dimiliki, bakat yang dimiliki sebelum menentukan pilihan. Alhasil mereka-mereka yang 87% itu mereka salah jurusan. Mereka baru bisa bisa mengerti, bisa mengenal kayak oh saya salah jurusan biasanya di semester 3, semester 4. Karena mereka belum bisa memahami ini potensi diri mereka, minat mereka, apa yang mereka sukai, apa sih bakat mereka. Itulah makanya kita harus bisa mengenali sejak dini. Betul sekali. Nah, inilah dampak ya kalau misalnya kita mengenal dan belum mengenal potensi diri kita. Kalau misalnya udah mengenal, apa ya, bisa terbaca nggak Mbak yang di belakang Mbak? Nah ya baik ya. Coba Mbak, kalau misalnya kita bisa mengenal potensi diri, kelebihannya Mbak? Lebih memahami kekuatan dan kelemahan diri. Ya, lebih memahami kekuatan dan kelemahan diri. Lalu Percaya diri mengambil keputusan penting. ya, bisa percaya diri saat mengambil keputusan penting. Lalu Aktivitas belajar terasa lebih bermakna. nah, aktivitas belajarnya bisa lebih bermakna. Lalu Siap menghadapi tantangan masa depan. tuh, siap menghadapi tantangan masa depan. Yang terakhir, Mencegah penyesalan karena mengikuti pilihan orang lain. nah ini nih yang FOMO, mencegah penyesalan karena mengikuti pilihan orang lain. Jadi kita tuh harus punya kekuatan, punya potensi diri. Biar kita gak ikut-ikutan orang
biar kita nggak salah jurusan, biar kita bisa tahu nih cita-cita kita apa, kemampuan diri kita apa. Lalu kalau misalnya kita nggak kenal potensi diri, apa sih dampaknya, Mbak? Yang pengen kacamata? Ya, apa Mbak dampaknya kalau misalnya kita belum mengenal potensi diri? Sering bingung menentukan arah hidup, mudah terpengaruh pilihan orang lain, motivasi belajar cenderung rendah, beresiko menyesal di kemudian hari. Nah, itu dia. Beresiko menyesal di kemudian hari. Motivasi belajar cenderung rendah. Di sini ada nggak motivasi belajarnya yang rendah? Yang kayak besok abis ini ulangan bahasa Inggris nih. Aku males-malesan belajar. Ada nggak? Udah belajar belum? Yuk belajar yuk. Yuk belajar yuk. Yuk belajar Kalau yuk. belajar belum? Kemarin belajar enggak? Kalau sekarang ada ulangan. Gak ada yang belajar. Coba kira-kira kalau misalnya gak ada yang belajar, nilainya udah kebayang belum gimana? 9. 9. Oh, bismillah, ulangan. Hasil nilainya bismillah. Ya, tergantung kuasa Allah ya hasilnya. Oke, baik teman-teman. Lalu di sini ada juga langkah-langkah sederhana mengenali bakat dan minat diri kita. Yang pertama, keren nggak ya? Mati aja Bu lagi ya Bu. Mati jangan, nanti gelap. Apa? Justru lebih jelas. Nggak kelihatan yang di videonya. Ayo sini bisa ya. Renungkan aktivitas atau pelajaran yang kamu sukai dan kuasai. Di sini siapa yang suka matematika? Alex. Masya Allah. Siapa yang suka kimia? Alex lagi. Yang suka bahasa Inggris apa sih? Oh, pintar ya. Iya. Doakan teman-teman untuk menjadi Lalu yang kedua, perhatikan aktivitas yang membuatmu lupa waktu ketika mengerjakannya. Nah, teman-teman di sini udah bisa menentukan manajemen waktunya belum? Kira-kira kalau ada tugas ngerjainnya sistem SKS enggak? Sistem apa? Sistem apa, Mas? Enggak apa-apa. Enggak. PR-nya nggak dikerjain pas malam kan, Mas? Dikerjain pas malam dong. Oh ya deh, nggak dikerjain pas pagi kan? Iya. Nah, kebetulan enggak. Bagus. Yang ketiga, minta pendapat orang terdekat tentang kelebihanmu. Coba kira-kira orang terdekat itu siapa aja sih? Orang-orang terdekat itu siapa aja menurut kalian? Orang tua. Terus? Oh ya, teman-teman sebelahnya ya. Dia menjadi sahabat di kelas ya. Iya, teman-teman bisa mendapatkan benar orang tua, sahabat, guru, terus guru BK juga, guru konsentrasi pada orang yang berkompetensi. Lalu langkah selanjutnya, teman-teman bisa ikuti tes minat bakat. Nah, di sini udah ada yang pernah ikut tes minat bakat? Udah ada? Pas kelas 10 udah pernah? Sudah. Hasilnya sudah dibagikan? Sudah. Teman-teman bisa cermati lagi ya, minat bakat di mana, bakat teman-teman di mana, lalu bisa menjadikan potensi diri yang lebih kuat. Lalu langkah selanjutnya, halo. Ya, langkah selanjutnya terus eksplorasi dan evaluasi diri secara berkala. Nah, evaluasi diri itu sebenarnya bisa nggak sih minta evaluasi sama orang lain juga? Bisa. Kalau misalnya kita minta evaluasi sama orang, kira-kira kita bisa menerima atau malah mengkritik? Menerima. Ada nggak yang udah dievaluasi, misal dikasih saran nih, gitu kan, biar lebih baik lagi, tapi dia malah mengkritik, malah kayak aku jadi nggak suka sama kamu deh, kamu kok yang ngatur hidupku. Ada nggak yang kayak gitu? Aduh, siapa? Semoga nggak ada ya di sini. Oke, nah selanjutnya itu tips ya, ini hampir sama ya seperti tadi, tips
kadang-kadang kalau misalnya di sekolah itu sama guru BK atau misalnya guru-guru, misalnya teman-teman ada yang suka kimia, terus nanti ada yang mau jadi di bagian ilmu kimia gitu, kalian bisa tanya sama guru kimianya seperti apa sih kalau misalnya kuliah di jurusan kimia itu, begitupun jurusan lainnya. Ini sekarang kita chance. Saya mau bagi 6 kelompok. Seru loh ini 6 kelompok. Nanti masing-masing orang bergabung dengan kelompoknya. Kita berhitung 1 sampai 6. Kalau yang dapat 1 berkumpul sama kelompok 1. Yang dapat nomor 2 berkumpul sama kelompok 2. Begitu pun selanjutnya. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Kita berhitung sampai 3. Sekarang kita bergabung ya, ayo bergabung yuk. Bergabung dengan kelompoknya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk bergabung. Nah, lipat tangan semua. Lima ya. Satu, mana satu? Yang 1, 2, 3, 4. 4, kok sampai mana 4? 5, 6 kok bisa-bisa seperti ini, bergabung 6, ya, bergabung 6. Oke, karena ini ada 4 pos, nanti teman-teman mudik. Saya akan bagikan dulu satu-satu sampai 6 terlebih dahulu. Nanti teman-teman scan barcode-nya salah satu saja, tapi jawabannya itu kalian diskusikan. Nanti jangan dijawab terlebih dahulu. Nanti jawabannya, itu pertanyaannya ada 3, coba sedikit kan. Nanti saya hitung, ada waktunya selama 15 detik. Kalau misalnya 15 detik itu sudah terjawab, teman-teman moving dari kelompok 1 pindah ke kelompok 2. Lihat yang barcode-nya. Yang kelompok 2 pindah ke sini, begitupun yang kelompok 5 pindah ke sana 1. Nanti 6 tunggu terlebih dahulu. Jadi terus-terusan tunggu sampai hitungan 15 detik selesai. Dimengerti? Yang isi hanya 1 orang. Jawabannya didiskusikan. Isi namanya, nama lengkap saja. Atau nama yang ada di absen, biasanya bisa di absen. Kalau nama panggilan, tapi nama panggilan harus ada yang nama di absennya. Iya, diisi. Paham? Ada yang belum paham? Sudah jelas instruksi saya? Sudah jelas? Halo, jelas? Jelas. Oke, kita mulai ya. Kita kalau misalnya waktunya sudah habis, kita akan langsung moving. Oke, coba pastikan bisa barcode atau tidak. Pastikan terlebih dahulu. HP siapa yang bisa di barcode? Sudah bisa di barcode? HP siapa yang bisa di barcode? Ini ada yang bisa di barcode? Sudah? Oke. Coba. Kalau sudah siap, saya hitung ya. Absen. Ini nama panggilan aja. Isinya nama panggilan aja. Nama panggilan tapi yang ada di sini ya. Bisa Aurel
Bukan kita kebiar. Saatnya jam ke-8 dini. Terus tapi verbnya tetap satu. Kalau aktif. 4. Dia pasif dan Potensi diri, minat, bakat, sama karir. karir SMP karo karir itu tuh potensi gerak lo bisa gerak lo kan siapa udah alek Kakak sudah? Misi, minat, dia misi itu minat. Terus potensi diri. Nah, karir, bakat. Harus 3 loh. Ini udah. Udah semua 4? Udah. Oke, teman-teman. Yang belum isi, silakan isi sama kelompoknya. Kalau yang sudah selesai isi, boleh scan dulu ini salah satu aja. Scan semua. Isi. Isi evaluasi hari ini, refleksi diri. Saya mau tahu kemampuan kalian. Saya mau tahu penilaian kalian selama pembelajaran hari ini seperti apa. Yang belum mengerjakan boleh dikerjakan terlebih dahulu. Kalau yang sudah boleh isi yang di depan. Kalau misalnya ada yang nggak bisa mengisi barcode-nya, tolong linknya dikirimkan
Bakat adalah bahwa anak ini tidak bisa digunakan. Sudah? Ini tugas kelompoknya sudah? Justru sudah Sudah, tinggal yang individu ini. Enggak kata gimana? Oke. Yang di sini, tugas kelompoknya sudah? Sudah, tinggal yang individuan. Oke. Mbak sudah? Sudah. Yang kecil ini seorang yang menggunakan bakatnya itu satu. Oke, saya harap teman-teman ini semua record ini kali ini untuk melihat penilaian dan kemampuan teman-teman selama pembelajaran hari ini. Tapi kalau misalnya sudah selesai semua, saya akhiri pertemuan Weekend Counseling pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga teman-teman tidak bosan lagi ketemu saya di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Minggu depan kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi supaya ada excitednya di depan Apa yang satunya tadi? ini